Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul tema yaitu teori migrasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky Imam Ridwan. Saya Denny. Saya Brigida Lucy. Saya Petrania Labiona. Saya Nawir Soli. Baiklah, itu adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Mari kita lanjut ke materinya. Baiklah, kami di dalam teori migrasi sendiri, kami akan menggunakan teori migrasi Everest Lee, di mana teori migrasi menurut Everest Lee dalam Purwanto 2007, migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah di daerah wilayah tersebut. Menurutnya, migrasi sendiri terjadi perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen pada mula daerah asal daerah tujuan yang ingin dituju. Menurut Lee, terdapat faktor-faktor yang disebut sebagai satu, faktor positif, yaitu faktor yang memberikan nilai lebih atau kelebihan bila bertempat tinggal di daerah tersebut. Kedua, faktor negatif, yaitu memberikan nilai negatif atau yang merugikan bila bertempat tinggal di daerah tersebut sehingga seseorang merasa harus pindah ke tempat lain. Ketiga, faktor netral, yaitu yang tidak berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk tetap tinggal di tempat asal atau pindah ke tempat lain. Selanjutnya, Lee juga menambahkan bahwa besar kecilnya arus migrasi juga dipengaruhi oleh rintangan, antara misalnya biaya pindah atau terbatasnya sarana transportasi dan infrastruktur. Selain itu, ada faktor pribadi yang menjadi alasan utama kenapa orang-orang tersebut mau melakukan migrasi, dikarenakan individu tersebut yang menilai positif dan negatif suatu daerah untuk memutuskan apakah ingin pindah dari daerah ini atau tidak. Menurut Lee, ada beberapa faktor seperti faktor individu, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor di daerah tujuan, rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan, dan sebagainya. Yang berasal dari luar Kalimantan Barat, yaitu daerah Bandung, yang berasal dari Fakultas Kehutanan. Ada dua alasan mengapa melakukan migrasi. Yang pertama, adanya keinginan melakukan migrasi yang berasal dari diri sendiri, dan juga dikarenakan adanya keluarga yang berasal atau tinggal di daerah Pontianak. Setelah selesai berkuliah di Universitas Tanjung Pura, akan kembali ke kampung halaman atau menetap di Pontianak. Dan responden kami menjawab bahwasannya ia akan menetap di kota Pontianak dan mencari pekerjaan. Selanjutnya ada narasumber kami yang berasal dari luar Kalimantan, khususnya Kota Medan ya. Jadi kami bertanya apa nih alasan yang melatar belakangi dia untuk bermigrasi ke Kalimantan. Jadi alasan yang pertama itu karena pendidikan, dan itu berasal dari keinginan dia sendiri tanpa dorongan keluarga. Nah, kami juga bertanya apakah setelah menyelesaikan pendidikannya dia ingin kembali ke Medan. Ternyata tidak. Ternyata ia ingin merantau aja di sini dan survive dengan kehidupan. Baiklah, selanjutnya narasumber yang berasal dari Sikadau sendiri, beberapa alasan, yaitu satu ya karena keinginan dia sendiri untuk bermigrasi ke Pontianak, dan juga dorongan dari orang tuanya. Dan kenapa dia memilih untuk di Pontianak? Ya mungkin dikarenakan infrastruktur yang lebih memadai dan juga kualitas pendidikan yang lebih bagus. Terus ketika ditanya untuk balik kampung atau stay di Pontianak, dia menjawab untuk kembali pulang ke kampung halaman dia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami, yang dimana kami memiliki dua konsep penelitian, yaitu mahasiswa yang berasal dari Kalimantan tersendiri dan mahasiswa yang berasal dari luar Kalimantan. Dan pada bahasan kali ini saya akan membahas teman atau mahasiswa yang berada di Kalimantan tersendiri, yaitu berasal dari Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Landak. Dan beberapa dari narasumber tersebut kami mendapatkan beberapa informasi mengapa mereka ingin berkuliah di Pontianak. Yang pertama karena infrastruktur di Pontianak, tentang akreditasi tentang bagaimana kualitas pendidikan di Pontianak. Hal itu terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur di daerah. Bagaimana kita ketahui bahwa di daerah sendiri banyak sekali
kekurangan infrastruktur baik dari pendidikan, terutama universitas-universitas yang belum terakreditasi banyak dan tidak menyediakan banyak jurusan sehingga mereka memutuskan untuk bermigrasi di Pontianak tersendiri. Dan bagaimana mereka bermigrasi ke Pontianak ini sendiri, yaitu berkat dukungan diri sendiri dan juga dukungan dari keluarga. Bagaimana keluarga mensupport keputusan yang mereka ambil, bagaimana mereka ingin bermigrasi, karena dengan bermigrasi ke Pontianak mereka akan menambah pengetahuan, lulus wawasan mereka terutama tentang bidang yang ingin mereka minati, terutama bidang ilmu sosial, karena teman-teman ini berasal dari jurusan atau fakultas ilmu sosial tersendiri. Yang kedua, bagaimana kita melihat mereka hanya berbicara tentang bagaimana mereka ingin tetap bermigrasi di sini sampai mereka lulus, karena jangkauan kerja atau prospek kerja yang di Pontianak ini tersebar lebih luas. Dan alasan selanjutnya bagaimana mereka ingin terus bermigrasi di Pontianak atau tidak di luar Jawa, satu karena bagaimana mereka bisa berdekat dengan keluarga, karena kita ketahui bahwa jika mereka bermigrasi di luar Kalimantan tersendiri terus di Pontianak, maka mereka akan susah untuk pulang karena beberapa ongkos, kita tahu bahwa ongkos pesawat atau ongkos kapal itu lebih besar, dan mereka memilih untuk bermigrasi lebih dekat dengan daerahnya karena faktor biaya lebih dekat dan juga biaya yang di sini lumayan terjangkau dibanding dengan daerah asal mereka. Pada kesimpulan akhir, bagaimana kita melihat hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh teman-teman sekalian, di mana hasil wawancara tersebut menampilkan bahwasanya dorongan pribadi ialah dominan untuk melakukan migrasi, dan juga ada beberapa faktor positif yang berspektif dari faktor evaluasi tersendiri, ya, di mana faktor positif tersebut menerangkan bahwa jika faktor positif tersebut ada di suatu daerah yang lebih menonjolkan suatu keunggulan, maka hal tersebut bisa dijadikan acuan kenapa orang itu untuk bermigrasi. Dan salah satunya ialah bagaimana hasil wawancara tadi, bagaimana kualitas pendidikan yang diutamakan, terus juga infrastruktur yang lebih memadai, selanjutnya lebih dekat dengan anggota keluarga yang ada di sini. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya alasan orang-orang untuk bermigrasi di Kota Pontianak berkuliah di sini ialah bagaimana tadi, salah satunya satu faktor pendidikan yang lebih memadai, kedua infrastruktur yang lebih lengkap, ketiga faktor jarak tempuh dari daerah tidak terlalu jauh, dan juga adanya keluarga yang menetap di daerah Pontianak. Dan tidak kalah pentingnya lagi ialah dorongan pribadi untuk melakukan migrasi atau berkuliah di Kota Pontianak. Sekian hasil dari wawancara kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bye bye.